Mari kita baca firman Tuhan yang sudah ditetapkan dari Matius pasal 9. Nanti kita akan nyanyikan lagu itu lagi jika ada waktu. Matius 9. Mari kita baca Matius 9 ayat yang ke-35. Matius 9 kita baca berganti-gantian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ya, Matius menggunakan kerajaan surga, di tempat lain biasa kerajaan Allah. Memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan malam ini adalah apa? Ada yang ingat temanya? Beriku hati. Kita harus ingat, saya dalam khotbah mengajar homiletik, saya selalu berikan, jangan lupa kasih tahu jemaatmu apa tema khotbah. Karena kadang-kadang pulang gereja ditanya dari gereja, ya, iya, apa khotbahnya tadi? Apa? Teksnya dari mana? Oh, banyak teksnya dari Kejadian sampai Wahyu. Ada tipe pengkhotbah semua ayat dikhotbahin. Apa temanya? Kayaknya nggak ada temanya itu. Nah, kalau saya kadang-kadang pikir kalau begini lalu apa berkatnya? Jadi kalian ingat, temanya yang diberikan adalah beriku hati. Meskipun saya melihat ini bukan hanya hati di sini bicara, bukan hanya hati, atau dengan perkataan lain bukan hanya beban, tetapi juga kita lihat di sini visi. Jadi kalau mau dibuat temanya lebih panjang, mata yang melihat dan hati yang terbeban. Atau kalau mau bikin tema lebih keren, maka temanya adalah apa? Your vision and commitment to Christ. Keren bukan? Your vision and your commitment to Christ. Kalau saya khotbah ini demi nama Tuhan Yesus, saya tidak sedang berkhotbah saja. Beberapa teman yang mengenal saya doakan saya sedang terus in line dengan tema ini. Saya tahu salah satu tema yang sangat sering diberikan di kampus dulu adalah apa? Soal visi. Where there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Saya suka itu. Karena apa? Visi mengarahkan kita kepada semuanya. Contoh seorang misionari ke Mesir pernah ditanya, kenapa banyak misionari sudah pulang, tetapi Anda masih tetap di sini? What is the reason? What is the cause of all this? Dia berkata, vision, my vision to Christ. Dia berkata, vision bisa dijelaskan lebih banyak tentang hal itu, lebih jelas. Dia berkata, vision is very important, the vision of life. Bagi saya, visi saya membuat saya terus terarah hidupnya. Apakah saya sedang melangkah kepada visi? Visi juga membuat saya terus bisa mengevaluasi sejauh mana saya menggenapi visi yang dulu saya terima. Dan dia juga berkata, visi ini juga menginspirasi saya, terus-menerus mengilhami saya sejauh mana saya makin dekat kepada destinasi itu, tujuan akhir itu.
Saya bersyukur mengenal beberapa rekan alumni yang dulu sama-sama PMK sampai sekarang setia. Puji Tuhan. Izinkan saya menceritakan kasih setia Allah kepada KTB kami. Saya satu KTB sama, kalian sebut bapak atau kakak atau abang terserah. Satu saya KTB sama Bang Ruli, Kak Naryo, dan Kak Tadius Gunadi, atau Bapak Ruli Simanjuntak, Bapak Sunario, Dr. Sunario, kandidat guru besar UI, dan Bapak Tadius Gunadi. Kami berempat satu KTB. UI dan ITB tidak jadi soal. Ruli Ulises adalah dari ITB, Naryo adalah mesin UI, saya metalurgi UI, dan Tadius Gunadi adalah elektro UKI. Kami sekarang sudah masuk semua usia pensiun. Ulises sudah pensiun, mengakhiri sebagai deputy director di PLN. Sunario sebagai dosen masih dipakai di UI. Tadius Gunadi sebagai pegawai negeri sorga PNS, dan mengabdi segala sebagai PNS, pegawai negeri sorga juga masih. Saya lihat di sini biodata saya hanya ditulis sebagai staf perkantas dan dosen STT Iman. Itu adalah biodata lama. Saya sudah mengundurkan diri kalau boleh dari Iman dan dari Reform, STT Reform kalau boleh, tapi belum boleh. Nah, saya urutan pertamanya staf perkantas koordinator divisi alumni, oke. Tapi juga dengan izin badan pengurus cabang, saya saat ini adalah rektor STT, Sekolah Tinggi Teologi Trinity, berlokasi di Parapan. Itu saya lihat di halaman 93 tidak ada. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan saya lihat di sini alamat saya dibuat terlalu jelas. Tolong semua yang punya coret itu sampai gak kelihatan. Maksud saya serius. Ini pesan dari orang. Hati-hati Anda, orang seperti Anda belum tentu disukai kelompok tertentu. Jangan pernah kasih alamat jelas. Jikalau Anda tidak berhasil diserang, mungkin keluarga Anda diganggu. Tuh. Jadi saya serius. Panitia pasti tidak mendapat izin ini dari saya. Sebab saya tidak pernah mau memberikan alamat rumah saya jelas. Paling tinggi Ciniri. Jadi tolong kalian coret, kalau ada ballpoint biru, hitam, dicoret itu. Kalau kalian bilang saya tidak mau coret, tapi saya bertanggung jawab tidak akan kasih kepada siapapun, hanya malaikat dan saya yang tahu, silakan. Tapi kalau kalian nggak bisa jaga, sebaiknya tutup itu alamat saya. Saya belum mau mati sebelum waktunya. Oh iya, saya khotbah terbuka. Kalau kalian melihat dialog-dialog serius di berbagai media, termasuk internet, saya sering diserang, tapi saya tidak mau memberikan nama saya dan alamat saya. Ya, jadi saya harap kalian mengerti akan hal ini. Nah, jadi saya itu adalah staf perkantas full timer, dapat izin rektor sampai saya pensiun nanti. Di perkantas umur 60 tahun saya tinggal pensiun. Kalau berkenan dipanjangin dikit lagi, tapi kalau 60 baru saya nanti full sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Trinity di Parapan. Orang bertanya tadi, ada hubungan nggak dengan Trinity College? Oh, ada dong. Tingkat 3 ke atas saya akan mengundang dosen Trinity Theological College mengajar. Itu ada Dr. Huayung tadi di sini. Dia adalah koleha waktu beliau mengajar misi. Saya sedang research, memang saya nggak pernah diajar olehnya, jadi beliau tidak menganggap saya muridnya, beliau menganggap saya temannya, karena saya tidak pernah diajar olehnya. Dan kami sama-sama dutra di
Di Singapura itu sense of denomination sangat tinggi. Presbyterian akrab Presbyterian, Methodist akrab Methodist, Anglikan akrab Anglikan. Saya lihat di mana temanku Lutheran susah nyarinya. Di Indonesia banyak Lutheran, HKBP, 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 GKPI, HKI, pokoknya semua Lutheran. Tetapi di sana sedikit Lutheran. Begitu ketemu Cungcipan, oh profesor, direktur Lutheran, puji Tuhan, sedikit tapi berkualitas saya. Nah, apa yang mau saya katakan? Di tengah-tengah saya melihat alumni yang saya tidak tahu. Bahasa Chinese bilang, "Wo pu cita." Apakah betul-betul Kristus dan Injil kemuliaan Allah menjadi tema fokus kehidupannya? Saya tidak tahu. Kadang-kadang saya pikir kiranya itu dijauhkan dari kita. Sekarang pun sudah mulai banyak orang menjadikan kekristenan menjadi pencitraan. Lihat itu di Facebook, lihat itu di Twitter, lihat di mana itu ayat. Dalam hati saya, sejauh mana ayat ini betul-betul melekat, sejauh mana orang ini betul-betul membaca kitab suci, tidak hanya aktif. Kalau saya melihat orang aktif di kampus, di sekolah, di gereja, saya tanya saat teduhnya kemana. Kalau dia berkata bolong-bolong, saya tanya lagi, berapa kali bolong dalam seminggu? Kalau dia berkata bolongnya 5 kali, itu bukan bersaat teduh itu.